punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan. Terima kasih Anda menyaksikan program spesial Rosi dalam rangka hari ulang tahun ke-9 Kompas TV. Saling percaya, saling menjaga. Iya. Tadi Indra Bekti sudah bertanya pada Bu Menlu yang pertanyaan sangat berbobot dan diakui oleh Tompi. Terima kasih Tompi. Monggo Ibu Menlu untuk menjawabnya. Mas Indra, pertama pertanyaannya jempolan. Wah, Tompi dengerin, Tompi. Jempolan, kata Ibu Retno. Yang kedua, jangan sedih Mas Indra. Tadi bilang sedih, jangan sedih. Ya, siap. Kita harus optimis, kita harus memperkuat kerjasama, insya Allah kita akan bisa. Jadi tadi seperti tagline-nya Kompas, saling percaya, saling menjaga, itu penting sekali. Oke, jadi saya jelaskan begini. Semua negara sekarang ini sedang menekan laju penyebaran virus. Nah, virus ini tidak mengenal batas. Pergerakan virus terjadi karena pergerakan dan interaksi manusia. Pada saat saya bicara ini, jumlah kasus yang ada di dunia sudah lebih dari 30 juta kasus. Nah, oleh karena itu, bukan hal yang mengejutkan jika masing-masing negara dunia mencoba membatasi arus masuk warga negara asing untuk sementara ke negaranya. Jangankan antar negara, kita lihat Australia misalnya. Di Australia terjadi pembatasan antar negara bagian bahkan. Jadi di dalam satu negara juga dilakukan pembatasan-pembatasan. Nah, pembatasan memang harus terjadi. Karena tadi saya sampaikan bahwa virus tersebut tidak kenal batas dan virus tersebut disebarkan melalui interaksi dan pergerakan manusia. Kita lupa bahwa Indonesia juga memiliki kebijakan seperti itu. Sejak 2 April 2020, Indonesia sampai sekarang masih melarang masuknya semua warga negara asing ke Indonesia. Kecuali yang dikecualikan ya dalam Permen Kumham 11/2020. Misalnya untuk orang-orang yang bekerja pada proyek strategis nasional, pemegang kitas, diplomat dan sebagainya. Pengecualian juga diberikan kepada perjalanan bisnis esensial dan perjalanan dinas yang mendesak, yang dilakukan secara resiprokal atau imbal balik. Nah, sejauh ini kita sudah memiliki pengaturan resiprokal atau imbal balik ini dengan 3 negara, yaitu dengan Uni Emirat Arab, dengan RRT, dengan Korea Selatan. Dan kita sedang melakukan pengaturan atau negosiasi dengan Singapura. Nah, yang perlu juga saya tekankan Mas Indra, bahwa kita juga menghimbau agar warga negara Indonesia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali untuk alasan yang sangat mendesak. Dan himbauan itu sampai sekarang masih berlaku. Dan himbauan atau bahkan di beberapa negara bentuknya adalah larangan bagi warga negaranya untuk bepergian ke luar negeri, itu juga banyak dilakukan oleh negara. Jadi sekali lagi, jangan sedih, kita optimis, kita kerja keras. Amin. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu. Itu membuat saya jadi makin optimis ini. Jadi kita bisa insya Allah suatu saat nanti kita keluar negeri lagi. Katanya tadi susah pembayar ini, sekarang mau keluar negeri. Nanti kan nabung dulu. Oh ya, nabung. Saya dapat informasi Pak Mahfud itu ada rapat ya Pak Mahfud ya. Jadi harus meninggalkan kita lebih dulu. Enggak, bisa. Oh, oke tuh Pak Mahfud. Masih bisa, yes. Terima kasih Pak Mahfud. Oke, Darius silakan mau tanya ke siapa dan apa pertanyaannya? Kalau ini aku mau mendengarkan ganteng soalnya. Oh gitu, oke silakan.
Oke, thank you Mbak Rosi, thank you Bakti. Selamat malam Bapak Ibu Menteri. Pertanyaannya mungkin simpel sih ya. Jadi kita tahu kondisi sekarang mungkin dalam 2 minggu terakhir angkanya naik terus di beberapa kota. Kalau menurut pemerintah, sebagai perwakilan dari pemerintah yang hadir malam hari ini, menurut Bapak Ibu Menteri, apakah Indonesia sudah di track yang benar situasi saat ini? Apakah sudah sesuai proyeksi ketika awal pandemi terjadi? Dan dari segi keuangan mungkin untuk Bu Sri Mulyani, kemarin Pak Presiden sempat bilang bahwa ada resiko kita masuk ke resesi. Apakah keuangan kita siap untuk menghadapi resesi tersebut dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk membantu masyarakat yang paling terdampak? Mungkin itu dulu pertanyaan. Oke, thank you Darius. Saya kasih ke Pak Mahfud dan Pak nanti dilanjutkan Pak Erik. Apakah are we on the right track? Silakan Pak Mahfud dulu. Kalau menyangkut soal jumlah perbandingan dan sebagainya, itu nanti Pak Erik bisa menjelaskan. Tetapi kita selalu setiap sidang kabinet yang rapat terbatas sekurang-kurangnya itu seminggu 2 kali, kita selalu menghitung itu 3 C itu. Tes, tracing, dan treatment itu sudah selalu dibicarakan. Harus di daerah ini harus sekian, minimal harus sekian, dan sebagainya. Itu artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sedapat mungkin melakukan 3C itu. Nah, hitungan-hitungannya itu sudah selalu dilakukan, dan Pak Erik saya kira sebagai komandan lapangan itu bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, langsung Pak Erik. Ya, tadi yang sudah disebutkan Pak Mahfud tepat sekali bahwa kita coba lihat dari tren. Bahwa kalau kita lihat tren daripada kesembuhan kita dibandingkan global, yang tadinya kita jauh, sekarang sudah sama. Tren daripada global kesembuhannya itu kurang lebih di 72%. Indonesia sekarang 71,2, 71,5 kalau tidak salah. Jadi itu udah menyamai. Fatality juga itu kematian ya, mohon maaf. Yang tadinya di bulan April itu 8%-an, sekarang terus menurun. Bahkan alhamdulillah di minggu kemarin sudah di bawah 4, 3,97 kalau tidak salah. Nah, sedangkan untuk global sendiri itu di 3,2. Nah, jadi kalau trennya sendiri sudah baik, berarti progres yang dilakukan oleh kami semua, tentu bersama masyarakat, tidak bisa pemerintah sendiri, sudah ke arah yang baik. Apakah sempurna? Tidak. Sempurna milik Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tetapi yang kita pastikan, kita upayakan secara maksimal pendekatan vaksin. Nah, nanti Bu Retno bisa tambahkan juga detailnya kalau waktunya ada. Ya. Oke, terima kasih Pak Erik. Mungkin langsung ke Bu Ani dulu karena Darius tadi mengatakan soal resesi, apakah kita siap dengan resesi? Silakan Bu Ani. Terima kasih Darius ya. Dalam 150 tahun terakhir ya, termasuk 100 tahun yang lalu di mana terjadi Spanish flu, dunia itu mengalami 14 kali resesi global. Nah, resesi yang sekarang ini yang terpicu oleh pandemik itu, kalau saya bicara tentang resesi global itu berarti seluruh ekonomi dunia mengalami kontraksi dan kontraksinya cukup dalam. Diakui bahwa untuk pandemik ini resesinya yang diakibatkan karena COVID sangat dalam. Jadi ini termasuk yang cukup tinggi di dalam konteks histori seluruh dunia. Nah, kalau Indonesia gimana? Tadi saya sampaikan, di kuartal kedua ini Indonesia juga mengalami penurunan ekonomi. Mungkin termasuk yang dalam untuk Indonesia sendiri. Karena Indonesia selama ini bisa tumbuh di atas 5%, dan kemarin kuartal kedua kita turun 5,4%. Nah, tapi dibandingkan negara-negara lain yang mengalami kontraksi sampai ada yang 17, 20, bahkan untuk India yang selama ini adalah negara berkembang yang tumbuhnya paling tinggi di dunia, dia mengalami kontraksinya minus 23. Nah, itu berarti kita 5,4 dengan minus 23, ya berarti kita agak lebih baik.
Namun apakah kita puas? Enggak, seperti yang dikatakan oleh Pak Erik tadi juga. Artinya Indonesia menggunakan instrumen dan kebijakan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak resesi ini. Nah, instrumennya apa Pak Darius? Salah satu yang paling penting fiskal, yaitu melalui APBN. Makanya kita belanja banyak banget. Tadi kalau secara personal, Bu, kita nggak punya duit, tapi harus belanja. Ya karena ini belanja untuk nolong negara, belanja untuk kesehatan, belanja untuk membantu sosial, belanja untuk membantu UMKM, belanja untuk membantu daerah. Semua dilakukan pada saat penerimaan negara kita dari pajak juga turun. Karena masyarakat nggak bisa bayar pajak, waktu mereka juga kehilangan kesempatan kerja kan. Nah, oleh karena itu kita menggunakan instrumen fiskal secara hati-hati tapi optimal untuk mengurangi tadi resiko resesi. Ya. Pertanyaan tadi, Bu, nanti kalau kita terjadi resesi apakah kita siap? Kita selalu siap. Karena memang itulah tujuannya kita selalu melakukan apa yang disebut exercise yang sifatnya forward look. Ya. Jadi kita lihat kemungkinannya terjadi di mana nih, sektor apa yang terpukul duluan. Waktu Januari dulu hotel, restoran. Sekarang Maret sudah manufaktur. April waktu ditutup semua mal-mal perdagangan. Waktu semua orang tidak pergi, transportasi terkena semuanya. Kemudian sektor keuangan tertular juga. Jadi kita sudah lihat, mendiagnosa, dan kemudian kita membuat apa instrumen yang kita bisa bantu di masing-masing sektor dan pelaku ekonomi ini. Ya. Termasuk tadi melindungi masyarakat. Ya. Jadi kita insya Allah siap, tapi seperti yang dikatakan bahwa ini adalah untuk kita saling percaya dan saling menjaga. Artinya masyarakat kalau ikut menjaga, upamanya tetap berpikir positif, meskipun di rumah tapi juga melakukan konsumsi. Upamanya Mbak Rosi itu punya ponakan yang dia itu bisa membuat makanan. Ya. Sudah tadinya itu adalah untuk hotel, sekarang melalui Mbak Rosi dia sampaikan ke semua teman-temannya, bisa nggak itu? Nah, itu menjadi salah satu cara kita untuk terus memutar ekonomi. Karena itu yang disebut kegotong royongan adalah kita saling untuk terus memberikan. Karena kalau ekonomi berhenti, kita semuanya ikut berhenti semua. Baik. Mungkin gitu, moga-moga bisa menjawab ya. Jadi itu saya tadi Bu Ani katakan adalah satu sampel. Banyak dari kita kan yang kena temporary layoff. Alias tempat kerja harus di PHK. It happens to my niece tuh, ada keponakanku juga. Tapi itu tidak menghentikan langkah, dia masak sekarang. Terus jualan. Jualan, dan akhirnya ekonominya kamu juga kan? Betul, aku punya kan? jualan apa namanya minuman, beras Indra Bekti, beras Indra Mayuda berkualitas tinggi. Itu aku juga jualan, Bu. Itu bagus, itu kan, memunculkan entrepreneur. Ya. Baik. Darius juga ini loh, bikin kopi, ya kan Darius ya? Darius ya kopi juga. Nah juga ada Niluh juga katanya dari UMKM ya. Nah, mau tanya kali. Selama ini pemerintah selalu memberikan bantuan kepada masyarakat melalui kementerian ataupun melalui pemerintah pusat ataupun daerah. Akan tetapi sebenarnya rakyat itu mau loh juga menjadi bagian yang bisa memberikan sumbangsih kepada negara yang dicintainya. Salah satunya adalah UMKM. UMKM itu adalah salah satu ujung tombak dari Indonesia, jumlahnya puluhan juta. Jadi saya sampaikan satu contohnya misalnya. Kenapa Niluh Jelantik tidak oleng di masa pandemi? Nah, kenapa? Saya ingin menyampaikan masker, oke? Ibu kandung saya terpapar COVID-19. Oh, I'm sorry. Ikut. Sekarang beliau dirawat, ya. Jadi saya ngungsi ini agar bisa dekat dengan rumah sakit beliau. Masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu aturan yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden setiap 5 menit di TV. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan disiplin? Apakah setiap pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan dengan jajarannya untuk disiplin? Nah, masker itu adalah menjadi bukan momok ya. Itu sebuah problem yang kita miliki sekarang harus kita kenakan, bisa juga menjadi solusi. Solusinya apa? Indonesia bisa menjadi negara pengekspor masker terbesar di dunia. Dalam artian 34 provinsi dengan hasil tenunannya, dengan hasil batiknya. Jika kementerian-kementerian saling bergandengan tangan dan bisa memberikan fasilitas, kemudahan, ekspor, dan juga dokumentasinya bisa dipersingkat. Dan juga semua duta besar, ini untuk Ibu Retno, pertanyaan saya, semua duta besar di negeri
di semua negara yang ada di dunia yang kita memiliki perwakilan di sana, itu dibuatkan sebuah surat perintah. Kalian harus mengenakan masker dari anak tradisional bangsa Indonesia. Nah, itu satu. Saya juga ingin menyampaikan kepada Ibu Sri Mulyani, industri pertenunan, Ibu, industri batik dan juga garment, ini industri yang cukup besar di negara ini. Jumlah kami sangat banyak. Nah, kendala kemarin yang kami alami adalah pada saat kami mengekspor. Pak Presiden menyampaikan ekspor, 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 kerja, kerja, kerja. Nah, di saat kami mengekspor, di sana ada kendala bahwa alat kesehatan tidak bisa diekspor, sedangkan kami mengerjakannya dari bahan tenun, dari bahan batik. Dan saya membangun semangat semua UMKM di seluruh Indonesia untuk memberikan hasil karya mereka dari daerah mereka masing-masing. Karena buat kami meminta atau mengemis itu bukan karakter kami. Kami tidak melihat yang namanya bansos, tidak melihat yang namanya sumbangan. Kami ingin menjadi bagian dari yang bisa membantu sesama kami. Enggak, Nilu, aku boleh langsung jawab ya? Karena Nilu, waktu itu kejadian Maret-April, kita dalam kondisi banyak sekali situasi dengan awal COVID itu masuk. Memang waktu itu terjadi kompetisi mengenai kebutuhan dalam negeri dan keinginan ekspor. Seperti APD, hand sanitizer, bahkan masker. Sehingga waktu itu memang pemerintah membuat keputusan tidak dibolehkan ekspor, atau kalau ekspor saya sama Bu Menlu dengan Menteri Perdagangan bahkan sempat negosiasi untuk beberapa alat APD yang diproduksi oleh para eksportir yang mendapatkan pesanan dari Jepang maupun dari Korea Selatan. Itu situasinya waktu itu berarti ya Bu ya? Itu situasi Maret-April. Nah sekarang sudah sampai Agustus-September, ini sekarang berbalik. Kita tadinya bahkan import pun kita berikan fasilitas. Sekarang Mbak Nilu atau Kakak Nilu, itu kita melarang atau dalam hal itu seluruh fasilitas import kita sekarang hentikan. Dan kita akan dukung ekspor. Ya. Jadi kalau tadi saya dengar kalau Mbak Nilu tadi, I'm very proud bahwa perusahaannya Mbak Nilu malah justru bouncing, bahkan meningkat. Ini merupakan salah satu contoh yang luar biasa dan saya sangat ingin menjadikan contoh bagi yang lain. Karena tadi kayak gitu nggak cuma satu Mbak Nilu, saya kepengen 60 juta lagi. UMKM seperti Mbak Nilu gini loh. Amin. Nah itu yang top gitu. Baik. Dan ya, boleh saya menyampaikan sedikit lagi? Kita waktunya sudah sangat habis. Boleh singkat aja nggak Mbak Nilu? Singkat deh. Untuk ekspor, tolonglah dimulai dari kementerian, dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat bisa membantu kami dengan mengendorse kami ke 34 provinsi ini dan memberikan surat perintah kepada jajaran masing-masing untuk mengenakan hasil karya anak bangsa ini. Ya. Dan di akhir hari, jadi kami tetap bangga menjadi anak Indonesia gitu. Ya. Sebenarnya Rosi, saya mau sampaikan ya, saya sudah instruksi kepada seluruh Kanwil Bea Cukai saya di seluruh Indonesia untuk membantu para eksportir. Kalau temannya Mbak Nilu ada craft tadi, masker dan yang lain-lain, saya dengar di Maluku sekarang mulai ekspor langsung untuk hasil-hasil laut. Kemarin saya dengar juga dari Sulawesi Utara, bahkan termasuk Kopra. Jadi ini sekarang semua kanwil saya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya instruksikannya adalah apapun bantu para eksportir. Oke, tadi udah dikasih kesempatan. Ya, udah. Kita tunggu Nilu. Kami kembali sesaat lagi. Apakah ada payung hukum yang melindungi kami dari masyarakat yang berprasangka negatif, bahkan tidak segan bertindak anarkis terhadap tenaga kesehatan yang berusaha menolong hingga mempertaruhkan nyawa?